Halo Aries, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu sepertinya semuanya di luar prediksi dan sesuatu yang akan segera mendekat membuat kamu kaget. Jadi fokus ya Resapi dan Hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan Pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya, energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik, maka dari itu kamu harus bijak dalam bersikap, bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus. Resapi dan Hayati, kita akan coba lihat apa yang akan terbaca ya untuk di tema readingan kita kali ini. Untuk di kartu pertamanya, di sini sudah ada Knight of Cups ya. Di sini aku lebih melihatnya akan ada suatu hubungan baru. Akan ada seseorang yang hadir menawarkan perasaannya yang penuh dengan ketulusan, penuh dengan kebaikan. Tawaran yang dia berikan ini bukan tawaran yang main-main. Ini adalah suatu tawaran yang akan membuat kamu seperti kaget menerima suatu tawaran ini. Hubungan yang benar-benar didasari dengan landasan cinta ya, tidak ada penipuan, tidak ada hal-hal yang bisa merugikan kamu. Yang jelas untuk di kartu ini akan ada suatu pendekatan ya antara energi kamu dengan seseorang, orang yang akan penuh dengan kasih, orang yang akan selalu ada untuk kamu, orang yang sangat berbanding terbalik dengan masa lalu kamu di sini. Ya, sepertinya semuanya memang di luar dari prediksinya kamu. Sesuatu hal yang akan segera mendekat ke kamu menuju membuat kamu kaget ya, karena banyak hal-hal yang luar biasanya yang akan kamu terima ya, banyak hal-hal yang luar biasanya akan kamu bersamai di sini, dan kamu seperti akan terkesima ya, karena kamu benar-benar mendapatkan rasa yang berbeda. Kamu benar-benar di sini bersyukur bahwa semesta menghadirkan orang yang tepat di dalam kehidupan kamu ya, mendapatkan banyaknya keberuntungan ya dari mereka-mereka yang sangat care dan peduli di dalam hidupnya kamu. Dan disarankan di sini kamu lebih optimis ya. Jangan ada lagi keraguan dalam bentuk apapun, jangan ada lagi ketakutan, kekhawatiran, jangan ada lagi sesuatu hal yang merusak kebahagiaan yang akan kamu terima dan kebahagiaan yang akan kamu rasakan. Kamu harus happy, kamu harus bahagia, kamu wajib di sini untuk bahagia setelah apa yang kamu alami, setelah apa yang kamu lalui di dalam kehidupan ini. Ya, dan kita coba lihat di sini untuk di kartu berikutnya sudah ada Five of Cups ya. Untuk di kartu ini kekalahan yang kamu terima memang harus benar-benar kamu ikhlaskan ya. Jangan hanya seperti ya mungkin memojokkan diri kamu untuk kekalahan yang kamu terima, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan dan menyalahkan segalanya. Enggak, kamu harus bersyukur ya dengan apa yang terjadi ini. Mungkin ya semesta sedang menegur kamu, semesta lagi menguji kesabaran kamu ya kan. Jangan larut dalam kesedihan, kamu harus bangkit, enggak boleh ada penyesalan. Terima semuanya dengan ikhlas, karena semesta juga akan membersamai kamu dengan sesuatu hal yang luar biasa jika kamu ikhlas dengan keadaan ini, ikhlas dengan kondisi ini ya. Akan ada suatu harapan yang akan merubah kekecewaan, kesedihan menjadi sebuah kebahagiaan. Jadi kamu manfaatkan kesempatan kamu ya, kamu harus berani memperbaiki banyak aspek-aspek di dalam kehidupan. Perbaiki diri kamu ya, jika kamu ingin dibersamai dengan energi-energi baik, kamu ingin mendapatkan sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kamu, sesuatu hal yang luar biasa ya, kamu harus mengafirmasi diri kamu dong untuk sesuatu hal yang luar biasanya, untuk sesuatu hal yang lebih baik di dalam hidupnya kamu. Dan di sini kamu harus bisa ukur kesuksesan. Kesuksesan tidak melulu dinilai dari seberapa banyak harta dan uang yang kamu miliki. Kesuksesan juga dapat dirasakan ketika kamu sudah berhasil menyukai diri kamu sendiri, pekerjaan yang dilakukan, dan menikmati setiap proses secara melakukannya dengan hati yang luar biasa ya. Kamu jangan seperti setengah hati, kamu harus penuh hati, dan kamu harus terus mengupayakan segala hal-hal yang luar biasa di dalam hidupnya kamu dan di dalam dirinya kamu
Ya, kamu ciptakan sesuatu yang luar biasa itu untuk kebahagiaan kamu. Dan kita lihat untuk di kartu berikutnya ada Nine of Pentacles, dimana untuk di kartu ini ya sepertinya semuanya memang di luar prediksinya kamu. Ada sesuatu hal yang akan segera mendekat membuat kamu kaget, dimana untuk di kartu ini ya sepertinya kebebasan akhirnya bisa kamu peroleh, kebebasan akhirnya bisa kamu dapatkan setelah kamu terbebas dari kesedihan, setelah kamu terbebas dari rasa yang membuat kamu tidak nyaman. Kamu bisa menciptakan situasi dan keadaan ternyaman sesuai dengan versi dan porsinya kamu di sini. Ya, kamu mampu mencapai, ya, mampu mewujudkan harapan dan impian kamu. Kamu mendapatkan sesuatu hal yang besarnya di sini. Ya, semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh motivasi, semuanya butuh usaha dan kerja keras yang luar biasa. Dan di sini aku lebih melihatnya kamu menikmatin situasi itu dan keadaan itu, dan kamu di sini berusaha untuk tidak terlalu mengebebani diri kamu untuk hal-hal yang mungkin di sini sangat-sangat membuat kamu terpengaruh oleh energi-energi buruknya, oleh sesuatu hal yang gak baiknya. Jadi afirmasi terus diri kamu untuk menciptakan perubahan, untuk menciptakan sesuatu hal yang kamu inginkan. Diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang ya, atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah akan semakin rumit, panas bukan? Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah. Ya, diam adalah sebuah hal yang memang harus kita rasakan di saat di sini kita udah kecewa, tetapi kita udah lelah untuk ya mungkin bertahan dalam satu pengendalian diri. Ya, oke, kita lihat untuk di kartu berikutnya ada The Emperor. Jangan lupa untuk selalu bijaksana. Ya, karena tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan ini. Seringkali terlintas di hati kita, ya, kalau sesuatu mustahil dan tidak mungkin terjadi, padahal itu hanyalah pemikiran negatif yang justru menjatuhkan kita. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir bahwa sesuatu ini mustahil jika kamu belum menyelesaikannya, jika kamu belum membawa banyak hal-hal yang luar biasa di dalam hidupnya kamu. Dan kamu harus terus berjuang, harus terus berusaha. Maka dari itu dibutuhkan satu kebijaksanaan. Akan ada satu kebenaran yang benar-benar akan kamu bersamai. Ya, dan di sini kamu mampu mengarahkan diri kamu, dan kamu bisa ngebantu orang lain, mengarahkan diri orang lain untuk tetap berada di zona nyaman atau berada di situasi dan keadaan yang tepat. Ya, melakukan segala afirmasi-afirmasi yang baiknya, melakukan segala upaya, usaha dan kerja kerasnya. Ya, karena memang di sini kamu nggak boleh seperti lari dari tanggung jawab ya. Kamu harus mempertanggungjawabkan apapun itu yang terjadi. Jangan pernah lari dari tanggung jawab, karena dengan menghindarinya tanggung jawabmu tidak akan hilang atau selesai. Begitu juga sebaliknya. Justru kamu akan semakin dihantui rasa penasaran, dihantui dengan kecemasan, ketidakbenaran dan ketidakbaikan. Dan untuk di kartu berikutnya ada The Magician. Ya, kemampuan kamu kerahkan, kamu manfaatkan kemampuan kamu, energinya. Kamu berpeluang untuk mewujudkan apapun yang ingin kamu jadikan suatu kenyataan, tetapi manfaatkan peluang kamu dengan tepat. Ya, kamu boleh berambisi, kamu boleh melakukan segala upaya dan usaha kamu, tetapi kamu harus mempunyai potensi. Ya kan, kamu harus melihat ya tolak ukurnya. Kamu harus melihat diri kamu. Ya kan, jangan terlalu memaksakan suatu kehendak jika memang itu belum saatnya tiba untuk kamu membersamai energi itu, dan kamu terlalu seperti menggebu-gebu ya, memiliki sesuatu hal yang ingin terlalu difokuskan, terlalu menggebu-gebu, terlalu terburu-buru, itu juga nggak baik. Ya, sepertinya memang semuanya akan di luar prediksinya kamu. Sesuatu hal yang akan segera mendekat membuat kamu kaget. Ini memang benar-benar butuh suatu kesabaran, tidak keteburu-buruan, tidak kehati-hatian. Di sini penuh dengan kehati-hatian, ya kan, setiap langkahnya, setiap segala sesuatunya harus penuh dengan tolak ukurnya masing-masing. Oke, kita coba lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya. Kembali fokus, resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Oke, kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya ada Achieve Compliments, di kartu keduanya ada It's Time to Stop Procrastinating, ada You Purpose is Joy. Kita akan lihat apa yang terbaca dari ketiga kartu Oracle Cards ini, dimana di kartu pertamanya di sini aku lebih ngelihatnya ada
banyak ya kebaikan yang kamu terima dari apa yang kamu perjuangkan, dari apa yang kamu usahakan. Sepertinya kamu mendapatkan kata-kata pujian, kata-kata baik ya, karena kamu pantas untuk menerima ini semua. Setelah apa yang kamu upayakan, setelah apa yang kamu usahakan, setelah pengorbanan yang kamu berikan di dalam kehidupan kamu, sampai kamu mendapatkan ya suatu posisi dan suatu keadaan yang luar biasa. Semuanya tidak semudah membalikan telapak tangan. Kamu sudah benar-benar memberikan yang terbaik, kamu sudah memberikan sesuatu hal yang luar biasa di dalam hidupnya kamu. Dan di sini ya sudah saatnya kamu berhenti untuk menunda-nunda. Sudah saatnya kamu terfokus untuk kedepannya. Apa yang harus kamu lakukan? Tindakan apa yang harus kamu berikan? Kamu harus lebih satu langkah maju ke depan. Ya, jangan sampai di sini kamu terlalu menunda-nunda sehingga kamu mendapatkan banyak ketidakbenaran, ketidakbaikan. Sudah saatnya kamu menjadi diri kamu sendiri, menjadi versi terbaiknya diri kamu. Ya, karena kamu tahu bagaimana takaran yang harus kamu berikan di dalam diri kamu dan di dalam hidupnya kamu. Ya. Mungkin selama ini ketidakberhasilan bukan karena kamu tidak memiliki potensi, ya karena kamu terlalu banyak menunda-nunda ya sesuatu hal di dalam hidupnya kamu. Maka dari itu di sini coba berhentilah menunda-nunda, karena menunda-nunda sesuatu hal itu memang benar-benar tidak baik. Ya, kamu harus terfokus. Dan kita coba lihat untuk di kartu terakhirnya ada your purpose is joy, dimana untuk di kartu terakhir ini aku melihat tujuan kamu akan mendapatkan satu kebahagiaan yang tiada tandingnya, ya kan. Tujuan kamu akhirnya mencapai satu batasan yang sangat besar, batasan yang sangat luar biasa. Akhirnya kamu mendapatkan satu progres yang sangat luar biasa. Kamu mendapatkan satu progres peningkatan yang melesit, yang melejit gitu loh. Ya, sepertinya memang semuanya di luar prediksi dan sesuatu hal yang akan segera mendekat ke kamu ini memang akan membuat kamu kaget. Dimana di sini kebahagiaan yang kamu terima, kebahagiaan akan yang kamu bersama dan akan kamu dapatkan membawa banyak-banyak hal-hal yang luar biasa loh. Kamu nggak nyangka di sini kamu berpeluang, berpotensi menebarkan kebahagiaan ini. Kamu sangat-sangat bersyukur semesta memberikan hal yang luar biasa di dalam hidupnya kamu, hal yang sangat besar di dalam kehidupannya kamu. Ya, belum tentu di sini kamu mendapatkannya. Maka dari itu jangan takut ya untuk mengafirmasi diri kepada hal yang positif, karena jika kita melakukan sesuatu yang positif, gampang kita untuk mendapatkan segala hal-hal yang luar biasanya. Oke ya, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih, bye bye.